Hai teman-teman, selamat datang kembali. Buat kalian yang baru gabung atau baru join di channel aku, hai, nice to meet you. Perkenalkan aku Ocha, dan di video kali ini aku bakalan kasih kalian 5 tips hidup damai, tenang, dan anti cemas. Kalian wajib dengerin ini sampai selesai karena ini tuh bakalan bermanfaat banget buat kalian. Tapi seperti biasa, sebelum ke pembahasan, jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu biar kalian tuh gak ketinggalan sama video-video baru lainnya dari aku yang mungkin kalian relate sama kalian dan bisa mengubah sebagian hidup kamu. Ini adalah cara agar kamu bisa bangkit dan hidup menjadi manusia yang damai. Ini juga udah aku terapkan dulu ketika aku itu ditinggalin sama someone. Jadi yang pertama itu jangan terbuai sama masa lalu, sehingga kita tuh membuang masa depan gitu. Ini terjadi misalnya kalau kita bersama pasangan yang toksik, atau mungkin bisa juga pertemanan yang toksik, karena kita berpikir sudah cukup lama bersama dengan orang ini, kita tuh jadi ngerasa sayang buat mengakhiri hubungan tersebut. Padahal hubungan itu tuh udah gak bisa dipertahanin. Imagine kalau kita tetap bersama dengan orang toksik itu, terus apa yang akan terjadi di masa depan? Siapa tahu kita tuh akan menemukan pasangan yang lebih baik ke depannya, tapi kita itu malahan terbuai sama masa lalu. So, bagi aku jangan bersedih dan jangan stuck di situ-situ aja, gak mau move on lah, atau apalah dengan apa yang sudah terjadi. Tapi bersedihlah ketika kalian itu stuck gak mau bangkit, padahal ada masa depan yang harus kita bayar. Yang kedua adalah ada hal yang bisa kita kontrol dan ada juga hal yang gak bisa kita kontrol. Misalkan kematian. Kematian itu adalah takdir Tuhan dan kita tidak punya kuasa akan hal tersebut. Kita kehilangan, kita sedih. Tapi aku tahu kita itu tidak bisa mencegah itu semua terjadi. Sama halnya dengan omongan orang, tindakan orang, bahkan perkataan dari orang lain kepada kita. Terserah mereka mau mikir apa tentang kita. Ya udah aja gitu, karena itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, hal yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita di depan orang lain. Biarin aja orang mau mikir kita kayak gimana, yang penting kita itu tetap jadi diri kita sendiri. Nikmatin aja udah kehidupan kita ini dengan rileks, santai, damai. Gak usah pencitraan. Yang ketiga adalah seni dan skill cuek itu dibutuhkan. Artinya apa? Artinya banyak hal di luar sana yang gak harus kita pedulikan sebegitu dalamnya. Tapi bukan berarti kamu cuek itu egois ya, bukan. Tapi maksud aku adalah ada beberapa hal yang gak perlu diberikan atensi yang lebih mendalam. Terutama kalau itu adalah opini-opini yang gak sesuai dengan diri kamu sendiri. Yang keempat, berhenti untuk berkompetisi sama orang lain dan berhenti untuk membandingkan diri kamu sama orang lain. Kamu bisa aja secara gak langsung membandingkan diri kamu sendiri sama orang lain. Tapi kalau itu bisa memotivasi diri kamu untuk menjadi lebih baik, why not? Kenapa enggak? Itu adalah langkah yang tepat. Tetapi kalau sebaliknya, yang dimana itu malah ngebuat kamu itu terpuruk dan membuat kamu itu lebih ngerasa insecure, stop ya. Yang penting adalah fokus aja jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu itu bersaing sama diri kamu yang kemarin, bukan bersaing sama orang lain. Fokus aja udah jadi yang terbaik buat diri kamu sendiri, tanpa perlu disandingkan sama orang lain. You do you. Kelima dan terakhir, yaitu cara kamu memandang diri kamu, cara kamu memberikan penilaian terhadap diri kamu, bagaimana kamu merasakan suatu hal, itu adalah yang paling penting. Nggak bisa dipungkiri ketika kita mendapatkan pujian, kita itu pasti mendapatkan rasa senang. Tapi lakukan itu untuk diri kamu sendiri, yang artinya lakukanlah sesuatu yang membuatmu bahagia, yang bikin kamu puas tanpa harus memikirkan apa kata orang lain. Jadi kamu itu melakukan bukan karena mereka atau bukan untuk mereka, tapi demi kepuasan dan kesejahteraan diri kamu sendiri. Jadi kesimpulannya, cara kita melihat diri kita sendiri dan memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri, itu adalah hal yang paling penting untuk merasakan kepuasan dan kesejahteraan dari apa yang kita lakukan tanpa kita tuh memikirkan pendapat orang lain. Ya meskipun pujian dari orang lain itu dapat memberikan rasa senang, tapi yang terpenting adalah melakukan hal-hal yang membuat kita itu bahagia, membuat kita itu puas,
dengan diri kita sendiri tanpa terjebak dalam perbandingan atau suatu kompetisi yang gak sehat. Nah, jadi fokus aja sama kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi, dimana itu merupakan kunci untuk menjalani hidup dengan lebih memuaskan dan juga lebih bermakna. So, mungkin itu adalah 5 cara yang bisa aku kasih ke kalian untuk kamu bisa bangkit dan menjadi manusia yang lebih damai, tenang. Terima kasih udah dengerin ini sampai selesai. Semoga poinnya itu bisa masuk ke kalian. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-share untuk mendapatkan video-video lainnya yang mungkin bakalan relate dan juga bermanfaat pastinya. So, see you next video guys. Bye.